Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, ya ayyuhalladzina amanu istaribu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ila akhir ayat.
Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sesungguh-sungguhnya, yang melaksanakan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta pula meninggalkan setiap larangannya. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan kepada kaum muslimin dan muslimat, baik yang telah mendahului kita ataupun yang masih ada. Serta mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat rahimakumullah, kesempatan Jumat yang mulia ini Khatib akan mengambil judul yakni 7 tanda orang dianggap sudah meninggal dunia walaupun dia belum meninggal dunia. 7 tanda orang yang dianggap sudah meninggal walaupun belum meninggal dunia. Yang pertama, tanda yang pertama adalah orang itu berani meninggalkan sholat. Kita tahu bahwa sholat di dalam agama kita adalah menjadi tonggak, menjadi pokok. Nanti di yaumil akhir nanti, apabila sholatnya baik, maka yang lain pun akan ikut baik. Tetapi apabila sholatnya tidak baik, maka yang lain pun tidak akan baik. Sebagaimana disebutkan, as-sholatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Maka siapa yang mendirikan salat, maka sama dengan dia menegakkan agamanya. Dan siapa yang meninggalkan salat, maka dia dianggap sebagai orang yang menghancurkan agamanya sendiri. Jadi kalau kita melihat banyak sekali di lingkungan kita orang yang menyebut dirinya sebagai seorang muslim, tetapi dia tidak pernah sholat dan dia merasa tidak bersalah kalaupun tidak pernah sholat. Sehari-harinya ada waktu yang banyak untuk bisa melaksanakan sholat, tetapi dia tidak pernah melaksanakan sholat. Kalaupun itu lakukan, itu hanya sholat Idul Fitri dan Idul Adha saja. Padahal Idul Fitri dan Idul Adha adalah sholat sunnah. Jadi siapa yang berani meninggalkan sholat, maka dia dianggap telah mati, telah meninggal dunia, walaupun jasadnya masih hidup. Yang kedua, sidang Jumat rahimahullah, tanda yang kedua orang yang dianggap sudah mati walaupun belum mati adalah tenang, walaupun tiap hari selalu berdosa. Setiap langkahnya langkah dosa, perbuatannya perbuatan dosa, pikirannya pikiran dosa, ucapannya pun juga adalah ucapan dosa. Tidak ada satu nafas pun yang keluar dari dirinya kecuali adalah kalimat-kalimat, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang selalu bernilai dosa. Dan itu jika dia tidak melakukan, dia merasa tidak nyaman, karena memang seluruh kehidupannya selalu berdosa. Dia tidak akan merasa salah sedikit pun, sehingga kehidupannya, setiap napasnya, setiap kesempatannya adalah hal-hal yang berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla warrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Artinya, sekali-kali tidak, sesungguhnya apa yang mereka usahakan itu menutup hati mereka sendiri. Hatinya tertutup dari kebaikan. Tidak ada kebaikan satu langkah pun pada dirinya, karena dia tidak mengerti apa itu kebaikan. Yang ada pada dirinya adalah sesuatu yang sesungguhnya itu perbuatan dosa. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah,
Tanda yang ketiga, orang yang dianggap sudah mati walaupun dia mati, adalah dia jauh dari Al-Quran. Al-Quran kita menyebutnya sebagai way of life, sebagai pedoman hidup kita. Tetapi mohon maaf, berapa banyak di kalangan kita yang bisa membaca Al-Quran? Berapa banyak di kalangan kita yang tidak bisa membaca Al-Quran? Mungkin lebih banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran daripada bisa membaca Al-Quran. Dan itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan pada dirinya. Dia tahu Al-Quran itu ada. Di setiap masjid pasti banyak Al-Quran. Tidak perlu harus kita membeli. Kita cukup meminta. Kita cukup memohon sumbangan, sedekah dan lain-lain sebagainya. Bahkan banyak Quran yang diberikan secara gratis kepada kita. Ada di rumah kita pun juga Al-Quran, tetapi Al-Quran tidak pernah dibaca. Kenapa? Karena tidak bisa membacanya dan tidak berusaha untuk bisa membacanya. Punya anggapan bahwa sulit untuk belajar Al-Quran, pusing melihat huruf Al-Quran. Padahal sesungguhnya jika Allah memberikan kebaikan kepadanya, sesungguhnya sangat mudah membaca dan belajar Al-Quran. Jangan sampai ada anggapan di kalangan kita bahwa saya tidak bisa belajar karena tidak ada guru. Di mana-mana guru Al-Quran banyak, tetapi kita tidak berusaha untuk itu. Kita tahu Al-Quran itu ada yang berwarna-warna, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali sekarang Al-Quran yang bagus-bagus covernya, tetapi kita tidak pernah berusaha untuk bisa membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadakkaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Artinya, maka apakah mereka tak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka telah terkunci untuk membaca Al-Quran? Sidang Jumat rahimahullah. Tanda yang keempat, orang dianggap sudah mati walaupun dia mati, adalah dia tak ada waktu untuk memikirkan perkara agama. Dari mulai bangun tidur sampai kepada tidur lagi, yang dipikirkan adalah tentang hitungan-hitungan duniawi, tentang hitungan-hitungan keuntungan harta. Dia tidak pernah ada waktu untuk memikirkan perkara agama. Sekalipun dia tidak pernah memikirkan bagaimana putra-putrinya untuk bisa membaca Al-Quran atau belajar membaca Al-Quran dimanapun, apakah di masjid dan lain-lain sebagainya. Sama sekali tidak terpikirkan untuk itu. Padahal masing-masing kita memiliki kewajiban untuk menjaga, mendakwahkan perkara-perkara agama sekemampuan kita. Kalau kita mampu hanya dengan tenaga lah. Kita mampu dengan pikiran lah. Kita mampu dengan harta, maka dengan harta lah. Orang-orang yang tidak pernah memikirkan perkara agama, maka dianggap orang itu telah mati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina tawallahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Artinya, mereka itu hatinya, pandangannya, penglihatannya telah terkunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nahl ayat 208. Sidang Jumat rahimahullah. Kemudian tanda yang kelima, orang dianggap sudah mati walaupun dia masih hidup, adalah hidupnya hanya berburuk sangka atau suudzon saja, dan selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam pandangannya tidak ada orang satupun yang benar. Tidak ada orang yang satupun benar dari sisi agama, dari sisi perbuatan, kecuali dia merasa benar sendirinya.
pikirannya adalah pikiran sungguh-sungguh, perbuatannya adalah perbuatan sungguh-sungguh, dan lain-lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Artinya, jauhkanlah prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Ila akhir ayat. Sidang Jumat rahimakumullah. Zaman sekarang ini semua orang bisa berbuat sesuatu kejelekan, bukan dengan ucapannya, bukan dengan pikirannya, bukan dengan perbuatannya, cukup dengan jari jemarinya. Semua orang bisa membacanya sampai ke ujung dunia. Sidang Jumat rahimakumullah. Tanda yang keenam, orang itu dianggap sudah mati walaupun dia masih hidup, adalah dia tidak suka dengan nasihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka mempunyai hati, tetapi hatinya tidak untuk memahami Al-Quran. Maka matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan telinganya pun juga tak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Jadi sekali lagi, Al-Quran hanya dijadikan sebagai pajangan, padahal di dalam Al-Quran kita melihat huruf-huruf di dalam Al-Quran saja itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika kita membacanya dan kemudian kita bisa menafsirkannya, lalu kemudian kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah berjanji bahwa Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup, maka kemanapun kita melangkah, maka langkah kita adalah langkah Al-Quran. Apapun yang kita pikirkan, maka pikiran kita adalah pikiran Al-Quran, dan lain-lain sebagainya. Sidang Jumat rahimakumullah. Dan yang terakhir, tanda yang ketujuh, orang yang dianggap sudah mati walaupun dia masih hidup, adalah dia tidak takut dengan mati, dan dia tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang mengaku diri kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman, kita juga tidak takut mati, tetapi dalam artian positif. Maka kita melakukan hal-hal yang positif yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang dia tidak takut mati, tetapi dia tidak pernah menjalankan segala perintah Allah, dan dia tidak percaya dengan azab. Dia mengatakan bahwa azab di dalam kubur itu tidak ada. Sesungguhnya orang yang memiliki kepercayaan demikian berarti dia tidak memiliki keyakinan tentang rukun iman. Sidang Jumat rahimakumullah. Maka kalau kita mengingat-ingat tentang azab kubur, maka sesungguhnya sangat pedihlah azab kubur itu. Sehingga dengan demikian selalu berusaha untuk melakukan ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وحضور الجمع والجماعة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم أصلح جميع أولاد المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلى كلماتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة ويا كافح المحمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشيوخ المختلفة والشدائد ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.